bayar gaji UMK ada. Awalnya gini, kita pertama dikata ke jalan, itu selama 6 bulan itu kita disuruh perpanjang kontrak tanganan ulang untuk perubahan itu Pak. Masalah kan tadi ada kulit. Iya. Ada yang jasa, ada juga yang pakai kakak sama itu. Konveksi distributor. Saat ini kami sudah berada di kediaman Wali Kota Pekanbaru begitu, dan sebentar lagi kami akan mengunjungi ya Pak salah satu perusahaan ini yang juga sama kasusnya diduga juga melakukan penahanan ijazah begitu. Selain bersama Pak Wali Kota, bersama juga pihak dari Disnaker Trans dan juga bersama dengan 2 korban yang kami temui dan nantinya akan kami bawa juga ke perusahaan ini. Seperti apa nanti kira-kira Pak kita izin ikut untuk melakukan sidak ini? Boleh, kita ikut aja, nanti kita cek langsung di lapangan seperti apa realitanya yang ada di sana. Mendingan kita kejar cepat, yuk. Oke, baik. Kita berangkat sekarang ya Pak. Ya. Saat ini kami sedang menuju ke perusahaan yang diduga juga sama melakukan penahanan ijazah begitu, di mana saat ini kami juga bersama dengan korban yang sebelumnya kami temui, Mbak Novi ya. Iya, Mbak Novi, ini kita menuju ke perusahaan apa ini, Mbak? Kita perusahaan distributor garmen, Pak. Distributor garmen ini di mana tempatnya? Di pergudangan Avian. Oke. Ini kita sudah hampir mendekati lokasi perusahaan, di mana ini terletak di kompleks pergudangan, betul ya Mbak Novi ya? Pak Wali udah masuk? Hah? Pak Wali? Pak Wali siapa Pak? Wali Kota. Di belakang kami juga sudah bersama-sama rangkaian dari Wali Kota bersama juga Disnaker begitu untuk menuju ke sana. Ini masih masuk lagi Bang? Masih masuk ke ujung lagi. Ada orang yang balik. Mobil itu yang mana? Itu yang udah di depan itu. Oh itu. Ada mobil-mobil. Sebelahnya itu bukan ini. Ini juga ini Jo. Enggak. Kita sudah bersama sampai di sini bersama dengan rombongan begitu ya, dan sidak ini akan segera berlangsung. Di belakang kami ini merupakan perusahaan yang kami tuju. Tampaknya memang tertutup, tapi kita akan coba lihat seperti apa di dalam. Ini Pak. Assalamualaikum. Halo. Gudangnya di mana? Dalam. Izin Bu, Pak. Bang. Kami mendengar respon ya dari dalam. Dia nelpon. Siapa ini telepon? Nggak usah ditelepon, nggak apa-apa Bu. Halo. Kita dari pemerintah kota. Dia respon dari dalam, tapi orangnya sedang menghubungi orang lain kayaknya. Halo, sedang menyembunyikan apa kira-kira? Itu tadi siapa? Bantu ya? Oh, dia kepala gudang tuh. Siapa yang kita cari namanya di sini? Iya, ditanya. Itu tadi tuh. Dia yang tahu. Boleh saya masuk? Boleh? Saya masuk ya? Oke ya. Saya boleh lihat ke dalam dulu ya? Iya, tapi atasan kita nggak ada di sini, Pak. Iya, saya mau lihat. Iya, tapi atasan kita nggak ada di sini. Ini izinnya apa? Silahkan. Baju anak. Baju ini. Ya, sidak Ini sedang ngambil berlangsung barang dari saat mana ya? ini. Kalau ini semuanya atasan, Pak. Atasan kita nggak ada di sini sekarang. Ya enggak. Saya cuma mau tanya, Mbak, ini ngambil barangnya dari mana? Ini impor apa ekspor apa gimana? Semuanya itu langsung dari atasan, Pak. Bukan saya yang menghubungi pabrik atau gimana gitu. Saya di sini hanya Terus perusahaannya bekerja di sini. siapa bisa telepon nggak? Iya, sebentar ya, Pak.
atasan kita nggak ada di sini. Sebentar Telepon. saya konfirmasi sama bagian adminnya sebentar ya Pak. bilang saya Pak Wali Kota datang sini, kalau tidak Iya. kooperatif saya akan tutup. Ya. Ya. Saya juga mau nanyakan, ini ada pegawai yang ditahan ijazahnya. Situ Bu. Ijazah. Bu, situ Bu. Saya mau ambil ijazahnya. Bisa dilihat Mbak Tapi bisa ijazahnya. kita kembalikan, cuman kan Didit belum ada konfirmasi untuk mau ngambil. Iya, Anda ini saya mau tanya. Heeh. Ah, Udah diambil kan? belum diambil. Loh. Enggak, kalau seandainya konfirmasi kita bisa ambil gitu. Cuman kan belum ada konfirmasi nelpon atau ke saya untuk ngambil. Kemarin kan memang nggak ada menghubungi dari sini pun nggak ada menghubungi. Enggak, biasanya ini kan di sini tertera langsung nelpon ke saya untuk ngambil. Saya nggak pernah mempersulit kok. Sesuai prosedurnya kalau seandainya memang diambil, udah selesai semua bisa. Ini karena mereka nggak ada Ini menghubungi saya untuk ngambil. aturannya yang namanya dokumen personal orang itu nggak boleh ditahan. Iya. Gitu. Itu haknya mereka untuk memilih gimana. Karena itu bisa masuk dalam penggelapan data, Pak ya. Penggelapan dokumen pribadi. Jadi ini juga sudah ada pelanggaran dan ini orang kerja di sini dipecat, harus ditahan seperti itu. Tapi gini ya Pak ya, mungkin saya menjelaskan kalau seandainya mereka menghubungi saya untuk mengambil, mungkin saya bisa konfirmasi untuk ambil. Pasti seperti itu. Kita nggak pernah yang menahan sengaja tidak memberikan gitu loh Pak. Kalau seandainya menghubungi untuk ngambil, mungkin kita kembalikan kalau pekerjaannya semua Ini sudah kan selesai. sudah lama, dia 2022. Iya, tapi dia nggak ada menghubungi untuk ngambil. Kalau seandainya Kalau mengambil, yang Itu ada tuh, itu. satu iya, lagi makanya Mbak, saya ngomong. Mbak Novi mungkin yang sudah pernah meminta langsung ya Mbak? Iya. Seperti apa waktu itu menghubungi- ceritanya? Gini, mungkin kalau Novi nggak langsung menghubungi ke saya, mungkin kalau itu bisa kita konfirmasikan lagi, tapi kan nggak ada menghubungi lagi gitu. Di tanggal 31 Maret 2022 Mungkin gini. saya ada nanya. Bisa Boleh didengarkan dulu Mbak. Ini saya nanya ijazah sudah bisa diambil apa enggak? Jawabannya kan sesuai SOP. Karena kan sesuai SOP baru kan itu kan kita harus keluar 6 bulan itu baru bisa diinin. Iya, cuma dia keluarnya secara mendadak. Mungkin kita bisa bicarakan di depan, Pak. secara mendadak karena saya mengeluarkan surat resign itu tanggal 16 Januari 2022. Saya resignnya 16 Februari 2022. Sudah mengikuti peraturan tenaga kerja yaitu 1 bulan notis. Oke, mungkin di situ sesuai peraturan, kalau seandainya sesuai prosedur itu kan udah ada perjanjian dari perusahaan, mungkin kita bisa bicara di depan, Pak. Mungkin saya bisa menunjukkan sesuai syarat-syarat atau prosedur yang ditandatangani. Iya, sekarang begini. Sini Iya. berapa orang karyawan yang ada di sini semuanya? 11 atau 12, mungkin kita bisa bicara di Bapak depan, Mbak Pak. udah banyak salahnya. Pertama ini masih UD, harusnya sudah PT. Ini sudah omsetnya 1 bulan mereka ditargetkan 1 miliar. Kalau soal itu mungkin lebih ke bagian akuntingnya ya, Pak. Kalau soal target atau apa, mungkin saya nggak bisa menjelaskan. Iya, Karena bukan tapi ini kan kapasitas sudah saya. banyak kesalahan yang di sini. Ini juga sudah ditahan seperti ini. Coba buka semua data-datanya semua. Yuk, lampir izin-izinnya mana? Pak, satpol, mana karyawan yang lain? Panggil. Coba diinterogasi. Yang karyawan yuk. Biar saya cek izin-izinin. Pak Wali Kota ini meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen begitu, utamanya yang menyangkut tentang penahanan ijazah yang sedang diminta begitu. Jadi kedatangan kami ke sini, Bu Rita, karena ada laporan ke Disnaker Kota Pekanbaru terkait adanya penahanan ijazah pegawai atau pekerja di sini. Ini ada 2 orang yang melaporkan bagaimana prosedur perusahaan ini dan bagaimana pelaporannya terkait ke Dinas Tenaga Kerja selama Bapak Ibu yang beroperasi di lingkungan sini. Bukan kapasitas saya menjelaskan semuanya gitu, Pak. Kalau Bapak tanya soal izin atau apa, mungkin itu bisa langsung dengan atasan saya atau Tapi gimana? pegawai yang mengumpulkan ijazah ini ke Mbak Rita. Mungkin kalau dengan penerimaan sesuai prosedur atau apa, iya saya menjalankan sesuai prosedur. Setelah itu untuk penyimpanan semua otomatis bukan saya dong, karena saya nggak mungkin sembarangan letak. Penahanan ijazah tidak ada satupun undang-undang peraturan perundangan yang membenarkan penahanan ijazah ini. Ya, oleh karena itu tidak dibenarkan penahanan ijazah. Kami minta ini segera dikembalikan. Jadi undang pemilik ownernya ini ke kantor supaya dia menjelaskan semua perizinannya juga, termasuk juga ijazah semua karyawan yang ditahan di sini semua dibawa sekalian dibalikan. Bisa? Iya, saya konfirmasikan dulu ya Pak. Berapa Iya. lama? Sekarang lah saya tunggu Karena konfirmasi. kebetulan memang atasan saya tidak di Pekanbaru, sedang di Di mana? Kota. Jadi saya mau konfirmasi langsung. Iya, makanya ini saya mau konfirmasi gitu Ya, Pak. telepon. Kalau seandainya saya langsung di sini, saya kan belum bisa konfirmasi apa-apa Iya, ya, Pak. telepon sekarang. Kan saya ada di sini. Telepon aja. Mbak, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya penahanan ijazah ini tujuannya untuk apa?
Mungkin saya jelaskan nanti sesuai ada data-data sama kertas-kertas yang ditandatangani aja. Oke, karena kalau kita lihat di sini nggak cuma ijazah yang ditahan, tapi juga ada akte kelahiran, ada KK. Sebenarnya gini intinya sih kalau kasarnya mungkin saya bilang pekerja biar nggak kabur, itu aja sih Pak, kasarnya lah, ibaratnya seperti itu. Karena semua kan ditanggung jawab. Kalau seandainya kita bekerja bertanggung jawab, terus habis itu kita berhenti secara mendadak, kita pergi gitu aja, siapa yang mau bertanggung jawab? Tiba-tiba habis barangnya, ibaratnya seperti itu gimana ada gitu? pidananya Bu. Kalau karyawan itu Ibu saya Bu laporkan, bisa Ibu berhentikan dengan alasan mendesak. Tapi ini kan kalau kita lihat KK dan akte, Mbak, ini kan tidak berhubungan dengan pekerjaan dan sangat personal. Mungkin saya tidak bisa banyak menjelaskan. Jalan mau kemana? Memang lagi di luar kota Pak. Yang mana Tommy? Fotonya mana? Foto orangnya mana? Foto orangnya ada?